selaku Master of Ceremony, dan di sini saya akan memandu jalannya acara pelatihan pada siang hari ini. Sebelum memasuki serangkaian acara inti, saya akan membacakan rundown pada acara siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Perumahan Desa, penyampaian materi, praktik lapangan dan diskusi, penutup, lalu dokumentasi. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan doa menyesuaikan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Terima kasih saudara yang hadirin. Saudara hadirin sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya yaitu Sally dan Diva. Dipersilakan. Cek. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua karena udah mau menyempatkan hadir di sore hari ini untuk datang di pelatihan kami terkait maggot kering seperti itu. Mungkin sebelumnya jika kedepannya kami ada kesalahan kata, mungkin mohon maaf nih. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Nah baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada pelatihan maggot kering pada hari ini. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa pelatihan maggot kering ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan kami terkait optimalisasi pengolahan limbah organik melalui budidaya maggot. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya terkait apa sih maggot itu. Jadi maggot ini merupakan salah satu alternatif alami yang dapat digunakan untuk pengolahan sampah
yang mana maggot sendiri ini dapat mampu memakan dan juga menguraikan berbagai sampah organik seperti hasil dari limbah dapur, seperti sisa-sisa sayuran dan juga buah-buahan. Nah, maggot ini merupakan salah satu dari serangkaian fase hidup lalat, yang mana siklus hidup lalat sendiri ini merupakan salah satu metamorfosis yang terbilang sempurna ya teman-teman, karena dianya melalui telur, kemudian larva dan juga pupa hingga menjadi lalat dewasa. Nah, maggot sendiri ini merupakan fase larva dari lalat BSF. Nah, maggot memiliki berbagai kandungan makronutrien yang tinggi seperti protein dan juga lemak, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, kandungan protein dari maggot sendiri ini bergantung pada perlakuan dan juga pakan yang diberikan. Pada program kami kali ini terkait budidaya maggot, ini kami memfokuskan pada fase larvanya ya teman-teman. Jadi di sini sebelum kita olah menjadi maggot kering, kita perlu melakukan pemanenan lalat BSF pada fase larva dewasa. Nah, pada tahap pemanenan ini kita bertujuan untuk memisahkan maggot atau larva dewasa ini dari yang namanya kasgot. Jadi kasgot ini merupakan bekas maggot atau limbah hasil makan sisa yang sudah dimakan maggot. Nah, kasgot sendiri ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk, untuk bahan dari kompos. Tapi di sini kita memfokuskan pada larvanya, yaitu pada maggot. Nah, pemanenan maggot sendiri ini dapat dilakukan pada umur maggot sekitar 12 hingga 15 hari. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi ya teman-teman, untuk maggot ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, yang mana untuk penggunaan maggot sebagai pakan ternak ini dapat digunakan secara langsung, yakni melalui maggot segar, atau dengan diolah terlebih dahulu melalui cara pengeringan. Nah, maggot yang diolah dengan cara dikeringkan ini dapat menghasilkan berbagai produk turunan maggot seperti maggot kering, tepung maggot dan juga pelet maggot. Tapi di sini kita memfokuskannya terlebih dahulu kepada maggot kering. Nah, jadi maggot kering ini merupakan hasil olahan maggot dengan cara dikeringkan. Nah, pengeringannya sendiri ini dapat dilakukan dengan dijemur di bawah sinar matahari, kemudian ada juga yang dilakukan dengan di oven dan juga disangrai. Untuk keunggulan dari maggot kering sendiri, jadi maggot kering itu memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan maggot segar. Itulah kenapa kita memutuskan untuk pada program kali ini kita menggunakan maggot kering. Jadi kemudian untuk keunggulan selanjutnya, maggot kering ini memiliki masa simpan yang lebih lama dibandingkan maggot segar, karena maggot kering ini kan melalui proses pengeringan ya teman-teman. Jadi di proses pengeringan itu maggot kering akan kehilangan kandungan airnya yang menyebabkan dia akan lebih lama untuk membusuk. Kemudian untuk keunggulan selanjutnya yakni rendahnya risiko pengiriman. Nah, pada program kali ini produk akhir yang akan kita hasilkan itu adalah olahan maggot kering yang kemudian dikemas dan akan diperjualbelikan. Nah, jadi di sini kenapa kita menggunakan maggot kering? Karena kalau maggot segar itu kan akan rawan mati pada saat dikirim. Jadi di sini kita melalui proses pengeringan dulu agar ketika kita jual dan juga ketika pengiriman itu tidak ada resiko kematian dari maggot sendiri. Nah, kemudian terkait maggot kering sendiri ini memiliki nilai harga jual yang terbilang tinggi, yakni berkisar antara 25 hingga 35.000 per kilogram. Jadi hasil olahan maggot yang memiliki nilai jual yang paling tinggi ini terbilang adalah maggot kering, karena pada fase telur sendiri maggot ini hanya bisa dijual berkisar antara 5.000 hingga 10.000 per gramnya. Kemudian ketika
dia itu sebagai maggot segar itu hanya dapat terjual pada kisaran harga 8.000 hingga 10.000 per kilogramnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ya ini adalah masuk ke tahapannya, di mana yang pertama yang alat dan bahan yang kita perlu gunakan itu ada fresh maggot yang telah dipisahkan, yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di mana maggot yang bisa dikatakan matang untuk dilakukan pengeringan itu sekitar 12 sampai 15 hari seperti itu. Dan maggotnya ini telah dipisahkan dari kaskus ataupun media yang digunakan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada latex atau sarung tangan, di mana tujuannya latex ini itu agar tangan kita itu steril atau tidak kotor gitu, biar tidak terkontaminasi dengan maggot yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saringan, yang keempat adalah air mengalir, yang kelima adalah wajan, kanan sutil, ketujuh kompor beserta gasnya, dan yang kesembilan adalah pasir sangrai serta kemasan. Karena nanti kan kita akan menjual ke luar ya, berarti kita juga perlu untuk pengemasannya ini gitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tahapannya sendiri di sini yang pertama itu maggot yang telah berusia 12 sampai 15 hari ini telah dipisahkan. Nah, selanjutnya setelah dipisahkan, si maggotnya ini dicuci di air yang mengalir atau yang dibersih gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar si maggotnya ini benar-benar bersih gitu, tidak ada kasgot ataupun sisa-sisa media yang menempel pada maggot tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita siapkan air panas, lalu maggotnya ini kita celupkan di air panas sekitar 20-30 detik di air mendidih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mematikan dari larva sendiri dan juga untuk larvanya ini steril dari bakteri patogen atau bakteri yang berbahaya dari yang hewan akan makan gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses pengeringan, di mana pengeringan ini kita lakukan dengan menggunakan pasir, yang dimana pasirnya itu telah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman, dan dikeringkannya itu kurang lebih 15-30 menit gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kadar maggotnya itu berada di bawah 10% seperti itu. Nah, karena kenapa kok 10%? Karena maggot yang di bawah 10% itu proteinnya itu lebih tinggi teman-teman daripada yang segar, karena kadar airnya itu telah berkurang, jadi proteinnya itu lebih optimal gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengemasan, lalu untuk siap dipasarkan. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya ya untuk Mbak tadi kan terkait untuk mengeringkan maggotnya itu ada tiga opsi lah ya. Ada yang dipanaskan di terik matahari ya. Terus yang kedua ada di sangrai, kemudian ada di oven. Nah, dari ketiganya itu kenapa sangrai yang dipilih gitu ya? Apa yang maggot yang dihasilkan itu akan lebih baik atau alasan lain gitu? Paham kan ya? Ya, terima kasih. Baik, jadi izin menjawab. Untuk yang kami gunakan, untuk teknik pengeringan yang kami gunakan pada
pembuatan maggot kering ini kan disangrai ya. Kenapa disangrai itu karena lebih mudah untuk dilakukan untuk semua orang, karena kalau di oven kan tidak semua orang punya oven ya. Kemudian kalau dikeringkan di bawah sinar matahari itu kurang optimal karena kan tidak selalu panas, dan juga maggot itu rawan untuk kabur. Mungkin masnya ada feedback? Baik, terima kasih. Bayangkan katanya satu maggot itu sama dengan proteinnya dengan satu telur ayam. Nah, katanya ini loh, pakai saya cocok ini dah. Nah, daripada kan gini, kalau beli telur 1 kilonya itu kan 28.000. Kalau maggot itu kan lebih banyak hasilnya, kan mungkin beli maggot. Satu maggot kalau dikonsumsi sama dengan satu telur. Rosi, saya kan baru pertama ini kan di maggot ini. Nah, jadi tadi bincang-bincang, katanya bisa nggak dikonsumsi ini untuk bukan untuk hewan ya, untuk kita loh maksudnya. Nah, Rosi racun bukan siapa tahu nih bisa nih. Siapa tahu pergi kakak. Kan ya. Lah ya kan telur itu kan dimakan. Nah, apa sama kayak gitu. Mungkin. Dimakan untuk konsumsi. Nah, ada kan maggot dan proteinnya sama dengan satu telur. Satu maggot satu telur, ayo. Produksi sendiri itu kan bisa ya. Nah, untuk membuat maggot ini bahan apa gitu? Kalau misalnya kita mau produksi sendiri, nggak harus beli. Baik, permisi izin jawab nih Mbak. Jadi kalau terkait pertanyaan pertama terkait makanan itu sebenarnya bisa, tapi tidak disarankan. Karena apa? Karena nggak semua orang bisa memakan itu. Kan maksudnya kayak jijik atau alergi mungkin bisa seperti itu. Gitu. Nah jadi selain itu juga kan maggot ini makanannya kan dari makanan sisa ya. Jadi nggak semua orang tuh kayak mau gitu makan itu. Jadi kenapa kok biasanya seringnya itu dibikin pakan ternak seperti ayam, mungkin ikan, seperti itu. Mungkin ada feedback Mbak dari itu dulu. Ini teman saya ini tadi bilangnya maggot itu bisa dimakan Mbak. Jadi perbandingannya satu telur ayam sama dengan maggot kadar proteinnya. Saya kan mikir berarti kan anak saya kalau makan tiap hari telur, nah kalau dikasih maggot lebih irit, maksudnya ke situ. Nah ternyata cuma Gimana Mas ada feedback gak terkait makanan manusia? ayo sih. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab terkait pertanyaan kedua. Terkait budidaya, mungkin untuk tahapan awalnya itu telurnya itu bisa kita beli terlebih dahulu Mbak. Jadi nanti kalau beli telurnya dulu baru membudidayakan menjadi larva, maggot, pupa, baru ke lalat gitu. Nah nanti lalat itu nanti kan akan bertelur Mbak. Nah telurnya itu nanti bakalan dibudidayakan lagi seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu. Gitu.
Tapi mungkin untuk tahapan awal mungkin telurnya itu dibeli dulu gitu di luar Mbak biasanya. Nah, untuk makanannya lalat sendiri itu mungkin sama seperti maggot Mbak, tapi mereka ini dari literatur yang kami baca itu lalat ini tuh makannya nggak terlalu banyak seperti yang di maggot Mbak, karena emang kayak apa ya, kayak mulut atau alat makannya itu tidak berfungsi secara baik gitu. Jadi si lalat ini memang hidupnya, kalau BSF sendiri ini hidupnya itu memang untuk kawin dan juga beranak gitu Mbak. Si jantannya sendiri ini akan mati ketika si jantan telah melakukan perkawinan Mbak. Nah, sedangkan untuk betinanya sendiri itu akan mati ketika si betina ini telah melahirkan telur-telurnya seperti itu Mbak. Dan untuk untuk memancing, maksudnya biar lalatnya ini nggak bertelur kemana-mana. Nah, biasanya itu kayak bak plastik gitu Mbak. Bak plastik, terus nanti diisi nanas, di atasnya itu mungkin kayak diberi sekat gitu Mbak. Nah, di atas sekatnya itu baru diberikan seperti kayu gitu. Jadi kayunya itu kayu yang ditumpuk dan telah diamplas biasanya, biar mempermudahkan dari lalat itu bertelur gitu Mbak. Nanti ditumpuk, udah tinggal ditaruh gitu aja, nanti lalatnya bakalan bertelur di situ. Dan bakalan di situ karena apa? Karena dari bau nanas itu tadi yang menyengat itu Mbak. Jadi kan lalatnya suka kan gitu. Jadi bakalan bertelur di situ. Saya pikir nanti maggot ini berasal dari sisa makanan yang membusuk, itu berarti itu ada tadi katanya. Iya, kalau misalkan sisa makanan yang membusuk itu namanya kasgot itu tadi Mbak. Gitu. Sama dari kayak mungkin kulit setelah si larvanya menetas menjadi lalat gitu Mbak. Gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Pak tanya Pak. Dulu saya pernah dengar itu jamur tiram itu kan kalau sudah habis itu apanya itu ya, serbutnya itu, medianya itu ya, katanya bisa dibuat makan. Pakan ya. Pakan. Mungkin Mbak dengar paham. Nah, izin menjawab ya Pak. Jadi untuk bekas medianya jamur tiram ya, itu untuk digunakan sebagai pakan maggot itu bisa, karena kan maggot sendiri kan dia itu makan sampah-sampah organik, semua sampah organik. Jadi apapun itu selagi masih sampah organik masih bisa. Ada tambahan lagi, jadi untuk
makanan maggot itu juga bisa tulang-tulangan seperti tulang sisa ayam itu juga bisa Pak, tapi itu juga ngaruh ke maggotnya nanti akan lebih bau daripada menggunakan sampah-sampah seperti sayuran dan juga buah-buahan gitu. Oh, berarti berpengaruh ya, Pak? Iya, tergantung dari makanannya juga Mbak. Sembuh ini cerita dia Diana ya. Mungkin dari bapaknya tadi ada feedback. Dari mas mbaknya yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Izin memberitahukan juga ya teman-teman. Jadi di sini kita tim Perumahan Desa bekerja sama dengan teman-teman Pusat Lumbung itu sudah melakukan budidaya di kandang di belakang rumah Mas Rosi ya. Mulai dari telur dan juga sekarang sudah sampai ke larva dewasa. Mungkin teman-teman yang mau melihat bisa berkunjung jika tuan rumah berkenan ya. Ada tiket masuknya. Free wifi. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah cukup mungkin langsung ke prakteknya saja. Ya, baiklah.
Oke, di sini mungkin dari teman-teman yang di belakang kalau misalkan mau maju ke depan juga nggak apa-apa biar lebih kelihatan. Ini terkait proses pengeringannya mungkin yang pertama maggot yang telah dipisahkan dari medianya itu kita celupkan di air panas seperti itu. Nah, Nah, cara pemilihannya sendiri untuk memisahkan maggot dari medianya ini bisa ada beberapa cara teman-teman sebenarnya. Bisa secara langsung dipilih dengan manual menggunakan tangan atau menggunakan ayakan seperti itu. Namun pada kali ini kita memilihnya itu satu persatu secara langsung. Itu ada sinar kurang panas, jadi kita panaskan dulu. Udah biasa. Iya, bola. Dalam rangka pembunuhan. Ya. Soalnya kalau misalkan maggotnya langsung disangrai dalam hidup itu kan kasihan maggotnya juga kan. Tapi bisa. Kalau dibalas kan nggak kasihan. Lebih lebih adem. Ya kan langsung mati di tempat tersebut. Dilihat. Mungkin sambil nunggu teman-teman ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Mas, yang tanya dia. Tanya dia. Mas Raga. Bawa sarung tangan.
Kopi mangkok. Ini disangrai semua. Kenapa nggak diulang? Ke sini aja. Hah? Mau dibuang airnya. Udah, biasa. Aduh, emak-emak Reda. Sambil pujuk baik nih. Tepuk salut. Salut, salut. Ito ngedjas sa kiboyan no eh. Pasirah. Memang pasirnya harus kayak gitu. Kalau main kita kan dicuci. Bisa aja. Jangan kau mengang kuitan nasi beri yang romaro bisa gitu. Kenja orang akan dia. Pakai sedikit. Jadi kurang harjo. Kemarin bahan praktek, bahan sinorokan dengan satu telur satu mangkok. Di kemari dalam satu ini butuh berapa lama? Nah, selanjutnya itu magotnya itu disangrai di pasir. Nah, pasirnya itu harus panas terlebih dahulu baru dimasukkan magotnya. Nah, untuk pasirnya sendiri sebenarnya bebas sih Bu dan teman-teman kalau misalkan mau pakai pasir apapun. Tapi kalau bisa tuh jangan pasir yang mungkin di bawah sini atau lainnya, karena kan juga melihat dari kesterilan juga kan. Itu juga mungkin dari magotnya sendiri, kalau misalkan pasirnya nggak steril, magotnya juga bakalan mungkin banyak bakterinya gitu untuk pakan ternak kita. Untuk ikan juga bisa. Iya, biasanya kalau ikan tuh Bu dalam keadaan hidup gini aja biasanya mau.
Kalau ayam nggak bisa. produksinya. Terus bikin Kemarin bisa cuman langsung. enggak, cuman ya kadar proteinnya itu lebih tinggi daripada yang hidup seperti itu. Tapi setelah ini dicuci nggak? Iya, bisa dicuci. Iya, biar Jangan lupa. Ini beri nomor. Bener pelit. Oh, Rizky belum nyerap. Pakai air putih bisa. Tapi harus kayak bondo ya. ya boleh. Nggak bisa. Terus untuk pemanasannya sendiri itu kalau dalam literatur biasanya sekitar 15 sampai 30 menit. Kita ngerain. Iya, biar kadar airnya itu 10%. Iya, yuk. Terus sama dulu ya coba. Iya, kita oh, iya kan bisa yuk. Coba gimana? Ini kan perbandingannya telur ayam mirip kan. Coba aja praktek. Waktu makan lu bayangkan ini lo ikan ayam. Coba ada ya. Pasirnya langsung garam. Nah, Mungkin untuk versi maggot yang udah kering, pas di dalam kelihatan mungkin bisa mau lihat dulu. berarti ini langsung dijual. Iya, bisa Coba lebih. Coba deh. Coba dicicipin, dah kapan? Udah dikasih bumbu. Kemarin pakai pasir dari sungai. Iya. Kayaknya lebih tadi. Nggak dicuci. Iya, iya pasirnya. Kemarin pasirnya langsung. Kalau yang ini Ditambah dulu dulu sini. Tentu ayam sebenarnya ada tanda. Itu ada tanda aja. Proteinnya kan. Tiro, kemudian bangun kok. Tiro kok tiro. Rasanya mana kak? Iya. Rincak ini. Ini kondisi. Teman ada yang mau nyoba yang lain mungkin? Kominya banget kan. Oh, malam. Capek. Sebenarnya yang rai ini tuh nggak usah pakai pasir ini nggak usah pakai pasir sebenarnya nggak apa-apa. Bisa, cuman matangnya dia itu nggak rata. Oh, kalau pakai pasir Iya, matangnya. matangnya rata. Tahu ada airnya. Iya. 1000 ya. harum lah ya. Alat ini terus kira. Nanti dijual kalau di Shopee itu harganya yang kering sekitar 2.000 per kilo. Kalau misalnya di sini di daerah Tengger, gimana? Di pet shop ada ya? Di pet shop ada ya? Kucing, ayam, gitu kan? Ya. Kucing nggak ada. Aduh, Tapi memang kalau di sekitar sini nggak ada sih. Dijual di ini berarti pakan ternak aja, yang pakan ternak hanya tempat-tempat tertentu. soalnya kan masih jarang bu yang budidaya. Larat doang prosesnya. Kemarin dari telur ke larva netas ini sekitar 1 mingguan.
Nah, saya sama sekali. Berarti akhir ini kayak ulat teror, terus ulat teror. Kalau dia bisa dimakan. 1 kilonya ada Coba ya, kalau misalkan dia tapi ini deh, ulat daun jati. Kalau di daerah sini itu kan guru-guru. Nah, 1 kilo 25.000. Iya. Apalagi kalau musim-musim daun jati banyak orang-orang. itu yang lebih besar itu ya Bu, anunya. Enak katanya goreng. Kayak ulat yang ada di pohon apa kan besar-besar. Tapi kalau sudah jadi Kalau ini bisa tapi jumlah temennya itu mungkin harus lebih banyak, mungkin karena kadar proteinnya mungkin lebih besar. ini kan sampai 15 menit sampai 30 menit. Soalnya biasanya kalau kadarnya itu di atas 10% itu mereka cepat bau gitu karena masih ada air. Ya lebih. Mungkin ada alat atau mengecek ini apa kadar air yang ada di mabuk. Kalau untuk alat itu enggak, tapi biasanya di literatur ada Untuk proteinnya karena terus emas ya. Mas dicicipin mas. Udah. Ibu aja. Enggak ada di dalam. Itu kok kenara begini. Karena Kalau jam 3 ya. mungkin dari teman-teman yang lain ada yang dipertanyakan, mungkin nggak apa-apa kan. Coba makanya dicoba. Katanya Mas Rosi kan proteinnya kita lagi. Coba Mungkin pasir yang digunakan. berarti berpengaruh ya dia, pasirnya berpengaruh ya. Kalau di literatur pakai pasir kucing tuh bisa. Iya. Iya. Tapi kan masih beli. Iya, dan lebih mahal. Ini kita pakai pasir pantai. Tapi di sini. Berarti kita harus ke pantai dulu ya. Jangan liburan. Enggak ilegal ya ngambil pasir pantai. Ilegal. Kalau tak harus ilegal. Kayak dimakan gitu. Dicoba deh.
Maki di ande. Tahu. Beli telurnya kemarin di mana? Oh iya mau habis ini. Telur magotnya. Icip-icip. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, saya kembalikan ke MC. Jadi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke penghujung acara, karena pemateri sudah selesai, maka selanjutnya apabila tidak ada yang ditanyakan lagi oleh para hadirin, maka saya akan serahkan kepada ketua kegiatan Promaha Desa ini. Mungkin ada sepatah atau dua kata yang akan disampaikan oleh ketua. Persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan pertama terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang sudah hadir di broker kami. Yang kedua ya, yang pertama kemarin sudah menjalankan pelatihan maggot, budidaya maggot. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mengadakan juga pelatihan budidaya maggot. Nah, di situ bagaimana cara budidayanya, seperti yang Ibu tanyakan tadi. Nah, kemudian ini juga rangkaian kedua dari pelatihan kami, yaitu pelatihan maggot kering. Nah, setelah budidaya selesai, kita juga menghasilkan dari maggot kering ini. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin, khususnya komunitas Pusat Lumbung dan komunitas-komunitas yang lainnya yang sudah diundang di acara ini. Saya lihat antusiasmenya sangat tinggi untuk melihat pelatihan ini. Saya harap dari pelatihan ini dapat dikembangkan di komunitasnya masing-masing, baik itu untuk wilayahnya sendiri dan tujuannya untuk komunitasnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika kami ada kekurangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya oleh ketua kami, Firdan Ramadan. Baik, selanjutnya menuju ke penutup acara. Dari saya sendiri, saya selaku MC atau Master of Ceremony, saya Andi Samadulan sebelumnya meminta maaf sebesar-besarnya dari awal sampai akhir apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para hadirin mungkin ini sedikit spill ya. Untuk 2 minggu ke depan lagi bakal ada pelatihan yang bakal lebih menarik lagi ya. Oleh sebab itu jangan kemana-mana. Oke, sebelum acara sudah selesai ya, mohon untuk tunggu di tempat karena akan ada dokumentasi. Sekian.